Nah, monggo silahkan yang lain. Siapa tahu ada yang mau kasih kesaksian, ada yang mau sharing, ada yang mau tanya juga boleh. Monggo silahkan. Ada Mas Kris mungkin, atau Lili, atau Kak Yelin, atau Bella. Bu, monggo silahkan. Abis aku Bella deh. Ayo, ayo, silakan, silakan. Em, Kalau aku baca dari kejadian 13 sampai 18 ini, yang aku tangkep atau mungkin itu yang masih jadi pergumulan aku ya saat ini, itu tuh soal mengalah gitu. Jadi cerita tentang Abraham dan Lot itu adalah seorang paman dan keponakan yang sama-sama mempunyai pengembala yang selalu mengiring kawanan ternaknya gitu kan. Jadi ketika suatu hari gitu di antara mereka terjadi perebutan daerah tentang tempat pengembalaan ternak, Abraham melihat hal ini sangat tidak baik gitu. Dan ia melihat ini dapat mengancam hubungan kekeluargaan nih di antara mereka. Jadi karena Abraham adalah seorang yang takut akan Tuhan, ia tidak memikirkan hal-hal yang ia rasakan dan ia lihat saat itu. Tetapi yang aku tangkap sih, ia melihat jauh ke depan. Ia lebih mementingkan hubungan yang baik dan terus langgeng dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah atau dunia. Jadi Abraham memutuskan untuk mengalah. Ia membiarkan Lot memilih padang rumput yang subur dengan air yang tenang di mata Lot saat itu. Bagi Abraham itu mengalah bukan berarti kalah. Buktinya Tuhan mengembalikan semua harga yang telah dibayar oleh Abraham bagi Lot. Jadi Tuhan berfirman dalam ayat 17 itu, kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Abraham itu bukan saja mendapatkan sebidang tanah dengan padang rumput hijau dan aliran sungai yang jernih dan tenang, tetapi kepadanya Allah menjanjikan sebuah negeri yang akan menjadi milik pusakanya turun-temurun. Memang sih, kalau bukan terkadang ya, sering kali itu berat rasanya untuk kita itu mengalah gitu. Tapi kayak diingatkan lagi gitu. Tuhan itu memperhitungkan setiap apapun yang kita lakukan dan Dia adalah Allah yang setia terhadap janji-janjinya. Itu sih yang kayak Tuhan itu berbicara tentang ini saat aku baca kan. Jadi Tuhan itu tahu sejauh mana kita mengalah untuk kebaikan orang lain. Semua itu nggak sia-sia lah gitu. Karena Tuhan itu sangat peduli gitu. Dia melihat hati lah, dia melihat uh, ya ketaatan seorang Abraham yang takut akan Tuhan gitu. Jadi kalau dalam kehidupan nyata itu seringkali kan terjadi ya apa yang kita sudah usahakan seringkali dinikmati oleh orang lain, apa yang menjadi hak kita ternyata diambil alih oleh orang lain gitu. Jadi kadang kita mulai frustasi dengan keadaan ini. Tapi sekali lagi Tuhan itu adalah Allah yang setia. Jadi Dia tidak akan membiarkan kita terus tenggelam dalam keputusasaan sehingga kita kehilangan harapan dan merasa menjadi orang yang paling tidak beruntung. Jadi aku rasa kayak aku baca perikop ini, uh, lu harus ngalah gitu, kamu harus ngalah gitu. Sekalipun itu nggak mudah, ya mengalah lah gitu. Karena ya itulah, uh, Tuhan itu tuh melihat segala tindakan kita kok. Jadi bersabar aja gitu. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, itu sih. Yes, yes, luar biasa. Terima kasih. Kalau dengar Kak Yelin tadi, aku ingat, aku lupa ayatnya di mana. Kalau ada yang mau nunjukin juga boleh.
Cuman aku ingat satu kalimat dalam Alkitab tulis begini. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dan teman-teman tahu cara kita mempiutangi Tuhan, membuat Tuhan berhutang sama kita? Salah satu tadi ngalah. Apalagi kita berbuat kasih. Itu cara kita mempiutangi Tuhan. Jadi Tuhan berhutang sama kita. Tapi itu tadi konsepnya Tuhan tidak pernah berhutang. Jadi pasti ketika kita mempiutangi Tuhan dengan cara kasih, dengan cara mengalah, gitu ya, pasti Tuhan bayar. Pasti Tuhan bayar. Bahkan beserta dengan bunga-bunganya. Dan kalau bunga bank gitu ya, kalau BI rate setahun mungkin 5% gitu ya, wah bunga bank Tuhan itu luar biasa. Sehari itu bisa 100% teman-teman. Itu luar biasa. Next, selanjutnya. Tadi kata Kak Yelin, Bella ya? Monggo silakan. Bella belum, yang lain dulu lah. Siap. Monggo silakan yang lain. Siapa nih? Ada Agatha mungkin, Amel, ada Felicita, ada Jos, ada Lili, ada Mbak Tanti, ada Tien, Tristan, Mas Cito, Kak Nita, Bu Eka. Monggo silakan. Siapa yang ini yang mau sharing atau mungkin ada yang mau tanya? Monggo. Mungkin aku kali ya. Oh, silakan. Mungkin beberapa ada yang nggak familiar sama aku. Kenalin dulu kali ya, namanya Felis. Jadi aku tahu komunitas ini itu dari ini. Mungkin teman-teman taunya Leo, tapi aku kenalnya Widi. Widi itu teman aku dari TK, dan kebetulan kita sama-sama sekomplek, serumah gitu di Semarang. Nah, ceritanya ini aku lagi merantau di Jakarta, dan cukup miss sama tadi dari kakak sebelumnya yang lagi sharing. Situasinya sih aku mungkin hampir sama sih kayak kakak yang sebelumnya, bahwa kayak sedang kayak mempertanyakan gitu ya, kayak tiap hari mungkin pengalaman fresh graduate gitu ya, bekerja di tempat baru, juga baru melalang buana yang pertama kali gitu. Ya gimana sih kalau jadi fresh graduate gitu kan kayak selalu ngalah lah, terus abis itu selalu kayak dikesampingkan gitu, merasa gue kayak kerjaan baru mah paling gitu-gitu doang gitu ya. Aku cuma kayak mau, mungkin teman-teman ada yang bisa sharing lebih gitu, gimana caranya untuk kayak tetap kayak aku mengerjakan ini walaupun dianggap orang sepele, tapi kayak tetap ada nilainya gitu loh di mata Tuhan gitu. Yang kadang aku kayak mencoba tiap hari untuk kayak hari ini berangkat ke kantor dengan hati yang gembira. Sebelum berangkat kadang aku mengusahakan untuk bisa ikut misa, atau pas lagi nggak bisa ya udahlah langsung berangkat gitu. Tapi habis itu kita udah, aku pribadi sih kayak udah sehari-hari kayak menanamkan hal positif ya, kayak pokoknya hari ini mau hasilnya jelek apa bagus, aku yakin lah Tuhan akan bareng lah sama aku gitu. Tapi nyatanya mungkin baru tengah hari udah kayak wah gimana sih kok hari ini tuh kayaknya sesuai banget atau gimana gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang bisa sharing kayak gimana ya caranya supaya tetap gue tau lah kalau Tuhan itu bakal tetap sama gue gitu di saat apapun gitu. Begitu sih, lebih lebih tepatnya lebih gitu ya. Oke, gitu. Terima kasih, Felis. Tadi ini ya, pertanyaannya bagaimana
supaya kita bisa terus semakin percaya gitu bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita dalam kondisi kita apapun. Nah, monggo silakan yang lain, siapa tahu ada yang mau men-sharingkan tentang hal ini, silakan. Ada mungkin yang ini Tadi yang mau gimana Kak Feni? sharing? Tentang tadi ya bagaimana kita bisa terus merasakan, bisa terus percaya bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Saya sebenarnya masih berpikir. Jadi saya tanya itu karena saya buying time gitu. Saya membeli waktu untuk saya berpikir. Karena gimana ya? Sharing aja lah, aku sharing aja ya. Aku sharing saja. Aku pernah satu sisi kehilangan iman akan Tuhan. Itu waktu itu tahun 2013. Hilang iman akan Tuhan. Karena memang kalau aku lihat, bukan karena kecewa, jujur waktu itu emang bukan karena kecewa, bukan karena melihat kepahitan hidup gitu ya, tapi karena sombong gitu. Jadi mencoba mencari Tuhan pakai otak yang sebesar mangkok ini gitu. Jadi otak sebesar mangkok gitu ya, gelas kecil itu mencoba memasukkan samudra ke dalam gelas kecil kan nggak mungkin. Sama kayak mencoba mencari Tuhan pakai otak sebesar mangkok ini juga kan nggak mungkin. Nah, tapi waktu itu saya pernah kehilangan iman tahun 2013. Gitu kan. Saya udah nggak percaya lagi Yesus, dan saya bilang Yesus itu fiktif. Ini tokoh fiktif lah ini. Nggak ada bedanya sama Wiro Sableng gitu, kira-kira begitu. Waktu itu. Nah, dan akhirnya saya sudah nggak ke gereja sekitar 3 bulan. Saya udah nggak gereja 3 bulan, dan karena emang kalau saya telusuri, saya nggak punya dasar iman yang kuat. Kenapa saya harus mengimani Yesus? Kenapa saya harus berada di gereja Katolik? Saya nggak punya dasar yang kuat waktu itu emang. Dan saya rasa keluarga saya juga tidak terlalu menanamkan itu dalam diri saya. Akhirnya ketika muncul pertanyaan tentang kehidupan, gitu ya, siapa saya ini, apa inti dari kebahagiaan sebagai macamnya, dan itu akhirnya membuat saya menghilangkan Tuhan. Bahkan saya waktu itu sempat sampai satu titik di mana saya tertarik dengan pengajaran Buddha Sakyamuni, itu Buddha Siddhartha Gautama, dengan ajaran Buddhis, karena begitu logis, gitu, bagaimana dia menjelaskan tentang penderitaan yang ditulis sebagai dukkha, gitu ya, dan menjelaskan kebahagiaan adalah efek dari kelepasan, ketidakmelekatan kita terhadap apapun, itu memberikan efek kebahagiaan bagi kita. Itu logis sekali buat saya, karena memang masuk akal. Ketika kita tidak melekat dengan apapun, kita nggak melekat dengan orang tua, maka artinya kalau orang tua kita meninggal, kita nggak sedih. Kalau orang tua kita menyakiti kita nggak sedih karena kita nggak melekat dengan mereka. Itu waktu itu. Nah, sampai tahun 2013 emang saya akhirnya kehilangan iman. Nah, dalam kondisi itu, wah luar biasa. Tuhan kirim, tahu nggak teman-teman, 5 penginjil. Tuhan kirim 5 penginjil secara bergantian menginjili saya. Gitu ya, datang satu teman pribadi, teman dekat gitu kan. Kamu nggak bisa gitu, Port. Ini kamu masuk neraka kayak gini, wah gitu-gitulah. Ya kan, saya tolak mentah-mentah, gitu kan. Terus kemudian beberapa minggu lagi datang lagi orang lain, kakak tingkat datang ke saya. Gitu kan, kamu kok mati masuk mana kamu? Gitu. Itu sampai 5 kali 5 penginjil Tuhan datangkan ke saya, tapi semuanya saya tolak mentah-mentah, gitu ya. Dari mulai gereja Kristen, gereja Katolik datang ke saya, tapi semuanya saya tolak mentah-mentah. Sampai akhirnya saya waktu itu ikut acara
kepanitiaan SKB ya, kalau anak teman-teman ITB sini kenal SKB, apa, syukuran keluarga baru, jadi penerimaan mahasiswa baru, tapi untuk yang Katolik. Nah, waktu itu di tahun saya nggak tahu tahun sekarang ya, di tahun saya acara itu sekalipun berlabel Katolik, tapi nggak ada doanya sama sekali. Doa itu cuma sekali waktu mau mulai acara hari pertama, dan ditutup sama misa, udah itu tok doa. Di tengah-tengah itu nggak ada doa, nggak ada apa. Dan saya ikut acara itu karena itu acara senang-senang. Banyak teman-teman saya di sana, teman dekat saya banyak di keluarga mahasiswa Katolik waktu itu. Nah, sampai satu titik ada seorang mahasiswa itu kesurupan, gitu ya. Jadi dia menggigil nggak jelas gitu kan, terus dibawa ke satu ruangan, katanya di sana didoakan oleh salah satu teman kita gitu kan, wah katanya meronta-ronta itu sampai dari jam 9 malam sampai jam 12, dan dia baru bisa tidur tenang jam 12 gitu ya. Nah besok paginya waktu misa, wah aku udah niatan nggak misa, udah nggak percaya Yesus, ngapain misa kalau orang nggak percaya Yesus kan, gitu. Saya nggak, udah besok paginya hari Minggu ada misa sebenarnya bisa penutup, tapi saya udah niatan nggak misa. Nah habis itu, tapi sebelum misa, pasturnya ini saya lupa pastor siapa, mau mendoakan si anak yang kemarin kemasukan ini. Terus saya ngajak teman saya, gitu kan, bro, kita lihat yuk si itu didoain gitu. Yolah terus. Nah saya datang ke tempat di mana pastor mau mendoain anak itu, mulai doa nih pastor nih, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Gitu ya. Anak ini tenang aja. Ikuti doa Bapa kami, ikuti Bapa kami dari surga, dimuliakanlah namamu. Tenang sekali. Nah, ini enggak ronta-ronta, enggak, berarti setannya sudah keluar gitu kan, kira-kira begitu. Nah, tapi yang menariknya begini, ketika pastor mulai berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin gitu ya. Nah, di sana saya mau nangis. Rasanya mau nangis. Tapi aku tahan kan, sambil mau nangis, sambil aku mikir, lah aku kenapa kok tiba-tiba mau nangis gini kan? Ini pastor punya kemampuan apa nih? Tapi aku tahan. Takutnya pas kalau aku tiba-tiba nangis, dikira setannya pindah ke aku kan gitu. Aku tahan gitu kan. Wah, ini kayaknya beres doa, paling udah nggak mau nangis lagi. Aku pikir gitu. Dah beres doa. Wah, Putra Kudus, amin. Saya masih pengen nangis. Aku tahan tapi, wah, aku nggak tahan. Aku ngajak temenku keluar, bro. Keluar yuk sebentar. Keluar, kita turun dari tempat itu. Di jalan, aku nangis. Nangis aku. Wah, tuh nangisnya tuh bener-bener nangis yang nangis banget gitu loh. Bukan yang enggak, bener-bener nangis banget. Bener-bener nangis banget gitu ya. Terus temanku tanya, kamu kenapa? Terus dia bilang gitu. Aku juga nggak tahu, aku sampai jawab gitu sambil nangis. Aku juga nggak tahu. Kenapa aku nggak tahu, aku bilang gitu. Karena itu aku sambil nangis sambil mikir, bayangin ini nggak masuk logika sampai sekarang. Aku coba pikirkan itu pakai logika tuh nggak masuk. Kok bisa di saat itu aku sambil nangis, sambil aku mikir kenapa aku nangis gitu loh. Nangis luar biasa aku di sana. Nah, singkat cerita tuh aku mungkin nangis sekitar 45 menit sampai 1 jam ya. Singkat cerita, muncullah wajah Yesus. Dan aku baru ngerti, oh aku sudah bersalah sama Yesus. Karena sebelum-sebelumnya aku mikirin kan, mungkin aku ada salah sama keluarga aku atau teman-temanku gitu kan. Tapi pas muncul wajah Yesus, aku ngerti, aku udah bersalah sama Yesus. Dan itu titik balik pertobatanku. Itu aku masih ingat tuh di CIC itu tempatnya. Itu titik balik pertobatanku di sana. Nah dari sana saya datangi salah seorang yang menginjili saya tapi dari gereja Katolik ya waktu itu ya, dan akhirnya saya diperkenalkan dengan komunitas persekutuan doa. Nah poin yang mau aku sampaikan apa? Yang mau aku sampaikan gini, aku sama sekali tidak percaya Yesus sebelum aku merasakan Dia secara pribadi. Itu kalau dari pengalamanku ya, dari pengalamanku begitu. Kalau aku tidak ngalami itu, mungkin sampai detik ini aku bisa nggak percaya Yesus. Karena aku ngalami itu. Mayoritas orang kalau mereka sharing gitu ya, oh mereka ikut retret ini akhirnya ngalami Tuhan di retret itu. Mereka ikut acara doa ini akhirnya mengalami Tuhan di acara doa itu. Saya tuh enggak. Ini tuh bukan acara doa, bukan acara retret
rohani, itu acara senang-senang, tapi Tuhan nyatakan dirinya ke saya saat itu. Dan saya baru ngerti kenapa Tuhan nyatakan diri pas di kondisi itu. Karena bisa jadi kalau saya ikut retret duluan, baru saya ngalami Tuhan, bisa jadi sekarang saya mikir, oh itu settingan. Gitu loh, ngerti nggak? Tapi karena Tuhan buat saya ngalami di tempat itu, bukan acara retret rohani, bukan acara doa, sampai detik ini. Bagiku, Yesus itu 1000% ada. Yesus itu fakta 1000%. Dari saat itulah saya baru percaya bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan saya. Dimanapun saya berada dalam kondisi apapun. Bahkan ketika saya berdosa pun mata Tuhan tuh ngelihatin. Dari sejak itu saya percaya. Nah itu, tapi itu dari pengalaman pribadi saya ya. Bahwa saya mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, baru akhirnya saya percaya. Banyak orang mungkin mencari secara Alkitabiah, gitu ya. Mungkin mereka mencari secara historis dan sebagainya macamnya, baru mereka akhirnya percaya. Tapi kalau konteks saya secara pribadi, saya mengalami hal itu dulu, baru saya percaya. Itu kalau saya. Nah, jadi saran saya untuk salah satu saran saya untuk Felis adalah mulai malam ini berdoa. Tuhan Yesus, aku pengen ketemu Engkau. Tuhan Yesus, aku pengen ketemu Engkau. Karena ada kesaksian orang juga, dia dari non Kristen ya, orang non Kristen, cuma dia bilang gini setiap hari dia bilang gini, Tuhan, aku mau ketemu sama Tuhannya orang Kristen, aku mau ketemu Isa yang katanya Tuhannya orang Kristen. Itu tiap hari dia berdoa begitu, dalam waktu 2 minggu dia ketemu Yesus. Dan dia memberi diri untuk dibaptis akhirnya. Nah, jadi salah satu saranku untuk Felis adalah minta aja, Tuhan aku pengen ketemu Engkau. Karena Tuhan Yesus bilang kan, barang siapa yang meminta Roh Kudus kepada Bapa, maka pasti Bapa akan memberikannya. Kita minta aja. Tuhan aku pengen merasakan Roh Kudus. Roh Kudus aku pengen merasakan Engkau. Minta aja. Roh Kudus curahkan kuasa-Mu Tuhan atas aku. Aku minta ada Roh Kudus yang bisa kurasakan. Karena Yohanes Paulus yang kedua juga mengatakan bahwa puncak hidup Kristiani adalah perjumpaan dengan Kristus. Jadi itu bagi kita semuanya ya, bukan cuma Felis ya, tapi semua teman-teman di sini, Bapak Ibu yang sudah masuk di sini, kita minta itu. Tuhan, aku minta perjumpaan dengan Engkau. Nah, itu kalau dari saya seperti itu, Felis. Semoga menjawab, Felis ya, tapi mohon maaf kalau tidak menjawab. Oke, terima kasih. Terima kasih Felis sudah bertanya. Mungkin ada yang lain yang mau sharing yang lain atau mungkin mau menambahkan untuk menjawab pertanyaan dari Felis. Monggo silakan. Mungkin satu orang lagi ya. Ini udah jam 8:11. Monggo silakan. Boleh nggak aku nanya? Monggo Mas Ito, monggo. Kan kemarin aku nggak terlalu ngikutin nih. Maaf, aku coba baca sebelumnya lagi nih. Ada mungkin di aku kan kejadiannya waktu itu Abraham kan anaknya si Terah ya, betul ya? Benar. Waktu Terah betul kan, dari yang namanya kelahirannya si Abraham kan, dari mereka masih berkumpul bersama-sama, sehingga pada saat si Nahor anaknya Terah, saudaranya Abraham itu meninggalkan yang namanya Lot, keponakannya Abraham, cucunya si Terah. Kemudian saat itu Terah meninggal, betul ya?
Ya, ya. Lanjut, lanjut. Halo. Ah, nah, terus dari situ barulah aku lihat ternyata ini kena aku ngeliat ya, tapi mungkin ada yang salah mungkin. Di kejadian 12, itu kan kejadian waktu pas si Terah meninggal kan di kejadian 11. Di situ di 11 itu dinyatakan bahwa turunan-turunannya itu dari Nuh sampai ke yang namanya Terah terus menjadi ada Abraham itu ada di 11 semua tuh. Terus di kejadian 12 aku tuh baru ngeh bahwa yang kemarin itu ternyata kan Abraham dipanggil Allah. Berarti sebenarnya dari Nuh langsung Allah menentukan bahwa dia berkenan kepada Abraham. Berarti tentunya kalau perkenannya Tuhan itu kan tidak akan salah. Karena Tuhan yang maha tahu dan maha menilai segala sesuatunya sampai yang nggak terlihat. Maka dibelilah, berfirmanlah Tuhan pada Abram. Tuhan bilang pada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu itu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kan? Terus di situ, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Berarti si Abram ini akan menjadi berkat. Itu engkau semua kaum mendapat berkat. Aku sampai di situ akan karena Tuhan ada keponakannya dari Haran, dia sebelum itu kan intinya dia sampai ke Mesir karena di tempatnya dia ada kelaparan, dia pindah ke Mesir, mengungsi di situ sebagai orang asing, tapi di situ ternyata dia malah dapat berkat dari Firaun karena ya intinya dia pergi ke Mesir kan karena dia nggak punya apa-apa dan dia pengen supaya dapat makanan atau karena di Mesir itu berbeda dengan tanah yang dia tinggal sebelumnya. Tapi di situ Tuhan kasih berkat yang luar biasa sampai Firaun ngasih ya ada kambing, domba, budak, segala macam toh. Nah setelah itu Abram juga hampir mau dibunuh kehilangan nyawanya karena istrinya si Sarah yang cantik. Tapi imannya Abram ya kuat karena dia sudah dengar firman Tuhan sendiri bahwa ada janji yang besar buat Abram gitu loh. Kan? Karena Abram sendiri mendengar bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abram dan mengutuki orang-orang yang mengutuki Abram. Di situ pada saat ada ancaman datang ke Mesir, tapi di situ juga Abram percaya bahwa janji Tuhan pasti setia, ya, amin. Cuma dengan kondisi yang ada, dia percaya Tuhan pasti memampukan, dan di situ yang tadinya ternyata sepertinya ada ancaman segala macam yang bisa ditimbulkan yang bisa ditimbulkan atau diperoleh oleh si Abram, ternyata di situ bersama dengan maka kita nyambung di kejadian 13. Di situ kita tahu di ayat kedua ada pun banyak dibilang sangat kaya perak dan emasnya. Apakah ini yang sangat kaya banyak ternak perak dan emasnya itu berasal dari Firaun? Karena kan dari sebelum-sebelumnya itu aku cari ini kekayaannya tuh yang seperti apa sih? Karena di kejadian 11 aku nggak nemuin. Apakah ini betul? Itu pertanyaanku yang pertama. Kedua, ini kan tentang Lot berpisah dengan Abram.
bukan maunya Abram tentu, tapi juga Lot juga tidak berpikir pada saat itu dia akan bisa berpisah dengan Abram, omnya sendiri gitu kan. Tapi di situ kekayaan mereka itu tidak cukup untuk bisa disatukan di tempat yang sama. Di ayat 6 kan ada, tapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka semua itu amat banyak loh, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Bisa diam bersama-sama, kan? Itu tuh gara-gara kekayaan sebenarnya. Kalau aku lihat kekayaan itu sebenarnya yang tadinya kerabat pun akhirnya bisa. Tapi aku lihat di sini Abram, ya tadi yang kata Suster Yelin tuh, dia bilang bahwa Abram punya hati yang besar, mau mengalah. Ya, kepada siapa lagi? Kepada sanak saudaranya, kerabatnya, ngapain juga mesti bermusuhan toh? Apalagi soal yang namanya kuasa, ya harta juga toh, di mana mereka nggak bisa bersama-sama lagi menggembalakan domba-dombanya karena tempatnya nggak cukup. Kekayaan mereka, terus jadinya punya kuasa lebih daripada Lot. Dia bisa aja ngusir Lot. Tapi juga pertanyaan, Lot itu juga punya kekayaan. Itu dari mana? Aku pikir kepada itu dibagikan juga kepada si Lot. Nah, selama mereka itu bagian segala macam, akhirnya mereka merasa kayak harus seperti kayak Dit, coba pakai data, coba Dit, lu pakai WiFi nggak Dit? Halo, Dit. Yuk, udah belum? Pakai data Halo. coba Dit, dengan WiFi. Pakai data ya, sebentar. Tadi aku pakai data loh, bro. Wifi-nya gue matiin. Nah, ini lebih lancar nih coba nih. Itu mah Ini lebih lancar. lebih lancar. Ya udah. Tadi aku sampai mana berarti ya? Jadi itu aku dengarnya Soalnya itu aku ada pertanyaan buat Abed tadi ada satu. Yang pertanyaanku tadi ya udah clear tadi, Bad. pertanyaan pertama Yang si itu Abram itu apakah kekayaan Abram itu dapat dari Mesir kan gitu ya? Atau dari mana? betul kan yang dikasih sama gitu. Firaun. Karena sebelum-sebelumnya aku cari itu aku belum nemu. Terus yang kedua itu yang tadi aku nyambung si Lot berpisah sama si Abram itu gara-gara tempatnya itu tempat mereka menetap itu sudah tidak memuat, udah nggak bisa memuat lagi lah pokoknya. Akhirnya aku simpulkan itu mungkin gara-gara kekayaan yang bisa memisahkan yang namanya kerabat. Ada potensi untuk memisahkan, tapi Abraham berpikir lebih bijak lah intinya karena Abraham jadinya mengalah kepada ponakannya sendiri. Terus yang kupikirin juga Lot itu kok bisa jadi kaya juga ya, mungkin karena kalau tadi pikir katanya Bro Peter bahwa Lot kecipratan tudungnya ya udah gitu kan, cuma harusnya dia kan juga tahu diri gitu kan. Cuma yang sekarang potensinya yang lain jadinya si Abraham yang betul-betul harus dapat ujian lagi bahwa dia harus berpandangan yang betul, ya lebih baik dia memilih kerabat yang masih terjalin daripada hanya kekayaan semata, karena janji Tuhan itu luar biasa. Dan dari janji Tuhan itu Abram mungkin bisa juga sombong atau punya kekuasaan lebih yang melebihi siapapun termasuk Lot. Kerabatnya mungkin dia juga bisa kalau nggak sadar diri atau nggak rendah hati
dia bisa mengusir Lot, bisa jadi toh, itu aja. Cuma yang pasti di sini aku pikir yang tadinya Abram yang keluar dari Mesir, tadinya dia mau dia ada ancaman untuk dirinya sendiri terhadap si Sarah yang cantik karena si Firaun pengen memiliki. Kalau misalnya dia akui sebagai suaminya, berarti sebagai istrinya, berarti dia harus mati tuh. Cuma ancamannya tadi masuk ancaman karena dia berpegang pada Tuhan, yang namanya ancaman ya pasti akan nggak kena, karena ancaman malah melahirkan berkat buat si Abram karena Firaun memberikan hadiah yang luar biasa. Paling itu dulu kali ya. Sorry tadi wifi atau apanya rada-rada kurang bagus. Tolong disambung ya, Bart. Thank you. Siap. Terima kasih. Jadi ini kesimpulannya saya dapat pertanyaan dua ya. Kekayaan Abram itu dari mana dan kekayaan Lot itu dari mana? Jawaban gampangnya itu gini. Kita baca Kejadian 11 ayat 27. Lot ini kan anaknya Haran. Ya kan? Dan Haran ini yang mati. Ya kan? Haran ini yang mati duluan. Ya kalau kita ya, Kejadian 11 ayat 32, lalu salah. Pokoknya Haran yang mati duluan lah ya. Nah, Lot ini kan anaknya Haran. Dan Haran meninggal. Jawaban gampang pertama adalah warisan. Lot terima warisannya Haran. Gitu ya. Dan saya pikir Haran, Nahor, dan Abram ini, tiga bersaudara ini sama-sama anaknya Terah ini harusnya mereka punya kekayaan yang nggak beda-beda jauh lah, gitu ya. Itu jawaban gampangnya warisan. Apalagi warisan itu dikembangkan pasti sama si Lot, gitu kan. Kita bukan berpikirnya jangan ujuk-ujuk, bukan ujuk-ujuk dapat dari sana, ujuk-ujuk dapat dari sini, tapi pasti dikembangkan, gitu kan. Domba pasti dikembangbiakan, gitu kan. Makin banyak dijual, terus bisa beli budak kayak gitu-gitu. Nah, Abram kekayaan dari mana? Jawaban gampang lagi, warisan dari Terah. Gitu kan? Kemungkinan besar Abram juga akan terima warisan dari Terah. Itu salah satu jawaban gampangnya untuk Abram dapat uang dari mana. Nah, selain itu juga dia dapat dari Mesir, apalagi dia di Mesir jadi hadiahi banyak ketika dia mengakui bahwa Sarah itu adalah adiknya. Gitu ya, dia dikasih hadiah banyak. Dan di Haran pun kalau kita baca, Haran pun juga Abram mengumpulkan banyak uang di Haran. Gitu ya. Ayat kelima, Kejadian 12 ayat 5. Gitu ya, harta benda yang dapat mereka dan orang-orang diperoleh mereka di Haran. Gitu ya, di Haran mereka dapat banyak juga harta benda. Tidak. Nah, dari sana. Jadi bukan yang ujuk-ujuk, ini perjalanan panjang ini dari Lot dan Abram itu perjalanan panjang. Jadi bukan kita jangan berpikir bahwa itu hanya dikasih gitu. Tapi pasti mereka mengembangkan itu, dan orang kaya di saat itu pasti banyak. Gitu. Karena Abram ini levelnya raja sebenarnya. Kalau kita baca Abram ini levelnya raja. Jadi waktu kita baca Kejadian 14 kita akan baca ada namanya Melkisedek. Gitu ya. Nah, dan di sana Abram itu jadi imam. Nah, tapi nanti ya, atau imam ya yang Melkisedeknya. Nah, tapi nanti ada hubungannya dengan imamat rajawi itu ada. Nanti waktu kita bahas tentang Melkisedek. Tapi jawabannya begitu. Dari mana kekayaan Abram dan Lot ya? Pertama, jawaban gampangnya adalah warisan. Yang kedua adalah hadiah dari Mesir, dan yang ketiga pasti dikembangbiakan semuanya itu. Begitu Mas itu, semoga menjawab. Yo. Oke, nah, kita ini ya, saya mau paparkan dulu ya beberapa hal yang saya dapat ya. Nggak banyak sebenarnya. Kali ini saya nggak banyak poin. Kalau Leo tadi bisa 4 gitu ya. Saya cuma 3 nih. Hari ini saya cuma sampaikan 3. Gitu ya. Nah, saya akan sampaikan beberapa poin yang saya dapat secara pribadi.